Nama saya Reno James dan ini jazz story saya. Halo semuanya, nama aku Reno James. Pertama kali aku main saxophone tuh pas aku SMA kelas 1. Learning prosesnya banyak trial and error-nya sih sebenarnya. Pas pertama belajar jazz, itu banyak banget tendensi-tendensi aku yang sebenarnya gak masuk ke dalam vocabulary jazz sih sebenarnya. Jadi dengan kita belum belajar detail itu jazz itu apa sebenarnya, mungkin kita ngelihatnya pas sebagai orang awam jazz itu kayak banyak running notes atau banyak apa gitu. Tapi sebenarnya jauh lebih detail dan lebih kompleks daripada itu kan. Jadi pas aku pertama belajar jazz saxophone bisa dibilang banyak teknik seperti kayak vibrato gitu di saxophone juga jarang banget dikeluarin, dan mungkin banyak juga kayak fingering di tenor saxophone, misal kayak di scale-nya not yang jarang disentuh tapi itu essential gitu bisa dibilang di jazz gitu. Kalau di lagu-lagu misal mungkin kalau di pop gitu banyak yang pakai vibrato, mungkin kayak tapi kalau di jazz kita lihat mungkin dari beberapa konteks lagunya ya, cuma kita pasti tanginya pun beda dari kita cara nge-phrase satu kalimatnya, bisa mungkin dari kalimat yang sama jadi dengan jazz kan kita harus benar-benar listening ke lagu-lagunya. Setiap orang juga beda interpretasinya kan, cara mereka untuk mainin satu solo, mainin satu headnya pun beda-beda. Dan untuk kita belajar jazznya nggak cuma kita transcribe, abis itu kita masukin ini di sini, transcribe masukin di sini, tapi benar-benar kayak jazz itu jadi part of our life juga sih bisa dibilang. 3 bulan, 4 bulan gitu pasti udah kebayang, oh sebenarnya jazz tuh nggak cuma kita mainin beberapa yang kita tahu doang, tapi sebenarnya jazz itu sebenarnya emang language sendiri gitu. Dan kita juga untuk belajar language ini kan kita juga harus banyak praktek kita ngomongnya gimana. Aku baru kuliah dari UPH jurusan seni musik, dan pas waktu aku berkuliah di sana aku dapat dosen yaitu Kak Basji, dan udah dari awal sampai akhir, jadi 4 tahun benar-benar sama dia gitu, nggak ganti-ganti dari dosen lainnya. Mungkin yang paling asik sebenarnya sih kalau kita main bareng sama band sih sebenarnya. Kalau kita udah bisa, kita udah dapat satu band atau satu komunitas yang emang buat main jazz gitu, pasti kita juga ngelihat itu sebagai hal yang seru aja untuk kita mainin, emang buat kita having fun aja, bukan ada tujuan lainnya sih. Jadi ada beberapa yang tadi aku mainin tuh sebenarnya awalnya pasti dari transcribe kan, yang kita, ini orang sebenarnya main apa sih kayak gitu, dan kenapa orang bisa kepikiran main itu. Yang aku tadi mainin, yang aku bakal bahas tadi, ada main dari beberapa diminished scale, dan ada juga beberapa kayak patterns atau shapes yang kita bisa ubah-ubah ke dalam beberapa transposisi nada gitu sih. Kayak mungkin kita shape-nya mirip, nggak bener-bener ini, dan kita bisa transposisi itu ke beberapa nada atau beberapa chord lainnya gitu. Ya, pertama sih pasti kita banyak dengerin ke berbagai pemain saxophone, dan supaya kita tahu apa yang kita suka itu apa. Menurutku penting banget supaya kita tahu style yang kita main dan style yang kita tuju itu apa, supaya kita juga bisa lebih tahu juga apa yang kita suka sih sebenarnya. Dan kalau kita udah tahu apa yang kita suka, pasti lebih gampang untuk mengejar tujuan itu sih pasti.